Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Kembali saya hadir menemani Anda sekalian di sini. Nah, pada hari ini materi yang akan saya berikan terkait dengan teori pengambilan keputusan. Nah, yang lebih spesifik lagi yaitu pembahasan tentang pohon keputusan atau decision tree. Nah, kita cermati dulu untuk definisinya ya. Nah, pohon keputusan ini adalah suatu diagram yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Ya, jadi dibuat komponen-komponennya, kemudian masing-masing komponen itu kita berikan alternatif-alternatifnya ya. Nah, kemudian pengertian yang lain menurut J. Supranto ya. Pohon keputusan adalah suatu diagram yang menunjukkan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif tindakan atau keputusan. Ya, jadi masing-masing memang me- apa mengeluarkan atau ada kata alternatif ya. Jadi memang dibuat alternatif-alternatif apa dulu ya untuk sebagai bahan nanti ya, pertimbangan yang dipakai itu alternatif yang mana untuk menghasilkan keputusan. Karena keputusan di sini kan supaya tepat ya, keputusan yang diambil itu supaya tepat maka diberi dulu alternatif-alternatifnya, kemudian akibatnya apa, dampaknya apa, kayak gitu. Jadi eh, dari nanti alternatif-alternatif tadi dianalisis, kemudian dampaknya apa, ya kira-kira yang dampaknya yang paling kecil, nah itu yang dijadikan eh, keputusan yang final. Nah, keputusan atau pohon keputusan lain ya, pohon keputusan adalah alat untuk pembuatan keputusan yang menggunakan grafik atau model keputusan dan konsekuensi yang kemungkinan dapat terjadi serta berbentuk menyerupai pohon. Ya, memang kenapa ini dinamakan pohon keputusan karena bercabang-cabang ya, bentuknya mirip pohon. Dan nah, cabang-cabang tadi merupakan bagian dari alternatif, kemudian konsekuensinya apa? Ya, mengapa atau makanya apa model ini dinamakan pohon keputusan karena bentuknya mirip dengan pohon, ada cabang-cabangnya. Nah, di dalam pohon keputusan ini simbol-simbol yang dipakai ya, ada simbol persegi panjang atau kotak. Nah, kotak ini nanti letaknya paling ujung ya, karena ini simbol dari keputusan. Keputusannya diambil itu apa? Ya. Atau alternatif keputusan nanti ada yang di ujung, ada yang di cabang-cabang. Nah, ini kalau yang cabang nanti digunakan untuk alternatif keputusan. Kemudian simbol yang kedua ini lingkaran tapi sudah elip ya, nggak lingkaran lagi tapi elips. Ini disimbolkan perkiraan hasil atau dampak. Dampak yang ditimbulkan dari alternatif itu apa? Ini nanti disimbolkan dengan apa elips, gambar elips ya. Kemudian yang ketiga adalah cabang. Ini penghubung ya, penghubung dari kotak ke elip, dari elip ke kotak ya. Dari simbol keputusan ke simbol perkiraan hasil atau dari dampak ke alternatif keputusan ini cabang-cabangnya boleh dibilang seperti itu cabang-cabang atau penghubung dalam diagram atau pohon keputusan. Nah, kita langsung ke contoh saja ya untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengambilan keputusan menggunakan model decision tree ini atau pohon keputusan. Contohnya, Tuan Cahya, ya seorang investor memiliki uang 1 miliar dan berkeinginan untuk berinvestasi ya, pada perkebunan coklat atau menanam coklat.
Ya. Nah, selama ini uang yang dimiliki Tuan Cahya ini ya didepositokan. 1 miliar ini didepositokan saja. Ya. Nah, ternyata Tuan Cahya ini ada keinginan untuk supaya mungkin berkembang lebih banyak uangnya ya daripada didepositokan. Nah, ada dua alternatif ini ya. Mau tetap didepositokan atau berinvestasi di tanaman coklat. Nah, kita buat yang tadi ya contoh kasusnya Pak Cahya, kita buat bagannya dulu ya. Ada alternatifnya dulu kita tuliskan. Alternatif pertama tadi kan menanam coklat ya. Kemudian yang kedua eh, uangnya tetap depositokan. Jadi ini bisa eh, yang menanam coklat di bawah, yang deposito bank di atas boleh ya. Letaknya tidak harus eh, yang menanam coklat dulu baru uang didepositokan di bank. Nah, menanam coklat kemudian alternatif kedua uangnya didepositkan tetap didepositkan di bank. Nah, kita ini dulu kita berikan dampaknya dulu. Kalau menanam coklat ketika uang 1 miliar kita kita investasikan untuk menanam coklat ya dengan melakukan riset hasilnya apa ya dampak yang apa dampak yang dihasilkan apa dari menanam coklat dengan melakukan riset dulu. Kemudian dampak dampaknya apa di kita berikan dampak masing-masing ya dampak negatifnya, dampak positifnya apa. Nah, misalkan dampak positifnya ya adalah ketika kita menanam coklat, ketika Pak Cahya itu em, berinvestasi di tanaman coklat ya dengan melakukan riset dulu ya berarti kemungkinan untuk berhasilnya tinggi ya. Ya, jadi alternatif atau dampaknya eh, apa panen coklat dengan hasil yang melimpah misalnya. Nah, kemudian dampak yang kedua misalkan panen apa tanaman coklat gagal ya merugi misal. Jadi ada dua alternatif. Begitu pula yang deposito ya. Dampaknya apa kalau deposito? Dampaknya suku bunga turun misalnya 10%. Kemudian eh, imbal hasil atau bunga yang didapat atau pertumbuhan investasinya lambat ya misalkan seperti itu. Nah, kita tuliskan di dampaknya masing-masing. Nah, kita ke slide yang berikutnya. Ini tadi ya, menanam coklat dengan melalui riset. Ya, alternatifnya adalah sukses panen karena menanam sesuai riset dan memperoleh keuntungan yang besar, misal. Kemudian dampak negatifnya gagal panen, ya karena menanam tidak sesuai dengan riset atau rugi atau bangkrut. Ya, ini resiko. Ya, dampak yang ditimbulkan dari investasi di tanaman coklat. Nah, kemudian kita tuliskan pula untuk yang alternatif kedua, uang didepositkan di bank, ya diambil bunganya saja dengan bunga tadi ya 10% per tahun. Kemudian perkembangan lambat perlu waktu lama, belum nanti kalau suku bunga turun, ya ini dampak-dampak yang ditimbulkan ketika kita mendepositokan uang di bank. Nah, kita bandingkan dengan apabila kita menanam coklat, melakukan investasi di coklat. Nah, nanti dari eh, beberapa alternatif ini kita putuskan mau yang pilih yang mana. Nah, untuk pilihan kita finalnya kita tuliskan di yang kotak sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. Simbol keputusan atau alternatif ini digunakan untuk keputusan final. Misalnya, oh yaudah karena Pak Cahya ini menginginkan dananya itu cepat berkembang, ya mungkin ada keperluan ya 2 tahun atau 3 tahun untuk beli rumah atau untuk membayar sekolah anaknya ke universitas, ya atau ada
apa progres lain yang direncanakan oleh Pak Cahaya, nah maka dituliskan di kotak biru yang paling kiri ini ya. Misalkan hasilnya keputusannya ya udah menanam coklat dengan melakukan riset supaya sukses panen ya. Sukses panen karena kalau panen itu untungnya besar misalnya. Yang dituliskan di yang sebelah ini ya, kotak ya ujung ini untuk hasil keputusan final ya. Ini contoh kasus pertama, kasusnya punyanya Pak Cahya. Nah, kemudian kasus kedua, ketika mendapat beasiswa 5 juta, seorang mahasiswa bingung harus diapakan uang beasiswa tersebut untuk modal usaha atau untuk membeli HP karena HP juga penting untuk eh, operasional selama kuliah ya, kan butuh HP ya. Nah, ini sama kita tuliskan dua alternatif yang menjadi pilihan kita. Berwirausaha dengan menjual pulsa, jual rokok, dan sebagainya. Atau untuk membeli tab baru atau HP ya untuk perkuliahan. Nah, dampaknya kita tuliskan masing-masing ya di kalau berwirausaha dampaknya apa? Dampak buruknya apa? Membeli tab baru dampaknya apa? Ya, kita masukkan ke masing-masing cabangnya ya. Berwirausaha, jual pulsa, ya atau rokok atau jual yang lain. Intinya uangnya itu diputar untuk supaya menghasilkan ya, uang tambahan atau keuntungan. Usaha sukses, maka uang 5 juta bisa berlipat menjadi 50 juta kalau sukses. Tapi kalau tidak sukses, usaha rugi, bangkrut karena tidak tekun. Ini alasannya ya, nanti uangnya ya bangkrut habis. Ya. Nah, kemudian untuk membeli tab baru, dampaknya bisa eh, apa ke media sosial, game online, atau untuk mencari referensi bahan kuliah, tugas, ya, dan yang lain-lain. Tapi dampak berikutnya adalah uang habis, ya karena sudah digunakan untuk membeli tab. Nah, ini pilihan dua pilihan, kemudian dampaknya ya masing-masing dua. Nah, untuk dampak ini tidak harus dua ya, boleh lebih dari dua. Kalau punya pemikiran ada pertimbangan lain ya, tiga, empat silahkan saja. Nah, dari dua ini, dari dua pilihan ini dengan masing-masing sudah ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, maka kita bisa menentukan sendiri, oh kira-kira kalau dampaknya seperti ini, efeknya nanti apa ya. Nah, itu kita tuliskan hasil finalnya di sini ya. Nah, misalkan di ini mau dibuat cabang lagi ya. Dampaknya apa lagi? Kalau sukses apa? Kalau bangkrut kenapa lagi nanti ini bisa silakan di explore ya sesuai dengan pemikiran kita masing-masing. Nah, nanti intinya pada saat keputusan mau berwirausaha atau membeli tab baru dituliskan di sini. Jadi, yaudah saya mau untuk berwirausaha saja. Nah, ini kita tuliskan di kotak simbol keputusan ini. Ya, begitu ya kawan-kawan ya, paham ya. Nah, kemudian saya lanjut ke ini masih sama dengan yang tadi. Saya pikir sudah bisa untuk menyusunnya ya. Ada contoh 3 dan contoh 4. Nah, ini kasus yang lebih lebih kompleks lagi ya, lebih banyak. Tapi saya menggunakan eh, numerik ya. Jadi ceritanya Pak Sandi mau beli saham ya. Saham ini eh, ada 3 pilihan masing-masing ya. Masing-masing perusahaan ini memiliki eh, kondisi saham yang berbeda-beda ya. Pada saat pada saat terjadi bullish ya, bullish itu kondisi saham yang sedang sedang ramai dibeli ya, dibeli oleh orang, nominalnya harga jualnya tinggi. Bullish itu pada saat bullish ya
Persentasenya 0,63 probabilitasnya. Nah, ketika pada saat bearish itu 0,37% atau 37% ya. Nah, untuk ketiga perusahaan tersebut ini sama, baik bullish maupun bullish, ketiga perusahaan ini sama. Ya. Jadi ada tiga perusahaan ini, perusahaannya PT Jaya, PT Makmur, dan PT Berkah. Pada saat kondisi sedang bullish, ya, harga PT Jaya itu 1.180 harganya ya mencapai 1.180. Nah, kondisi pada saat bearish ya, pada saat banyak orang yang menjual ya, tidak membeli, itu harganya 250. Kemudian PT Makmur pada saat bullish itu harganya 2.000, kemudian pada saat bearish harganya 300. Nah, kalau PT Berkah pada saat bullish harganya mencapai 4.463. Nah, pada saat bearish ada pada saat sepi itu harganya bisa jatuh sampai 185. Nah, Pak Sandi harus menentukan apakah belinya sahamnya PT Jaya atau PT Makmur atau PT Berkah saja. Ya. Nah, langkah-langkahnya ya kita buat bagannya dulu dengan menggunakan pohon keputusan ya. Alternatif ini adalah keputusan final ya, yang hijau. Nah, kemudian di bawah keputusan final kita tuliskan dulu kan karena kenapa tiga? Karena kita ada tiga pilihan ya. PT Jaya, PT Makmur, dan PT Berkah kita tuliskan di sini. Nah, nanti PT Jaya itu pada saat bullishnya harganya berapa dikalikan dengan persentase ya, probabilitas persentase pada saat bullish berapa 0, atau 63% gitu ya. Kita tuliskan di bagian ini di step yang ketiga. Nah, semacam ini ya. PT Jaya ini, PT Makmur, PT Berkah. PT Jaya pada saat booming ya dengan persentase 63% ya, pada saat booming harganya 1.180. Ketika pada saat bearish ya atau pada saat krisis itu harga jualnya 250 dengan probabilitas persentase 37%. Begitu pula PT Makmur pada saat terjadi bullish ya harganya 2.000 dengan probabilitas 0,63. Kemudian pada saat krisis atau bearish itu harganya 300 dengan persentase 0,37. Sama dengan yang untuk PT Berkah ya. Kita tuliskan di sini. Nah, baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini masih sama. Nah, ini ya. Ya, maaf, ini PT Jaya, PT Makmur, dan PT Berkah ya. Ini belum saya ganti. Ini Ana Badwi Cono ya. Intinya itu. Nanti di sini kita tuliskan, hitung ya, kita hitung pada saat booming, pada saat bullish ini 1.180 kali 0,63 ini probabilitasnya. Kemudian ini untuk pada saat krisis ya harganya 250 kali 0,37. Nah, kita hitung untuk PT Jaya ini menghasilkan nilai 836. Kemudian PT Makmur ya dihitung pula 2.000 kali 0,63 ditambah 300 kali 0,37 hasilnya 1.371. Begitu pula dengan PT Berkah ya. Pada saat bullish harganya 4.463 kali 0,63 ditambah 185 kali 0,37 hasilnya 2.880. Nah, dari total angka ini ya, kita pilih otomatis yang apa? Yang paling besar ya.
untuk kita putuskan apakah mau beli PT Jaya, PT Makmur, atau PT Berkah. Dilihat dari hasil perhitungan, memang yang terbesar adalah PT Berkah. Maka keputusannya adalah kita beli saham punyanya PT Berkah saja. Ya, ini ya. Membeli saham dengan nilai 2.880 punyanya PT Berkah. Gitu ya, kawan-kawan ya. Jadi gampang kita menghitung masing-masing pada saat kondisi bullish dan pada saat kondisi bearish dikalikan dengan probabilitas persentasenya. Nah, nanti nilai yang paling tinggi, nah itu yang akan kita pilih. Nah, kemudian yang kedua ini ada teori utility. Ya. Utility Theory and Expected Utility Criterion. Ini masih sama seputar pohon keputusan ya, bentuknya hampir mirip. Bagaimana Anda mengambil keputusan berdasarkan kriteria yang ada. Utility Theory and Expected Utility Criterion adalah teknik mengambil keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jadi bedanya kita ada kriteria-kriteria untuk mengambil keputusan. Jadi sudah ditetapkan kriterianya. Ya, Utility Theory and Expected Utility Criterion adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengambil keputusan lebih dari satu atribut, yaitu dengan cara menilai utility dari setiap atribut. Nah, atribut adalah ciri atau karakter dari suatu objek. Misalnya, seorang manajer dalam rangka memilih seorang pegawai yang akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, memakai kriteria latar belakang ya dari calon karyawan yang akan dipromosikan tadi. Ya, latar belakang pegawai diukur dengan atribut lama pengalaman kerja, ya. Nah, kita lihat contohnya ya. PT Langit Biru mencari karyawan, sedang mencari karyawan dengan menggunakan dua kriteria ya dalam pengambilan keputusannya, yaitu kriteria satu latar belakang dan kriteria dua gaji yang diinginkan. Latar belakang ya untuk kriteria latar belakang ini memiliki tiga atribut yaitu pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Nah, ya ini eh, apa grafik atau apa namanya diagram kolom ya dibuat kolom. Nomor satu atributnya pendidikan, atribut yang kedua usia. Jika pendidikannya di bawah S1, maka bobotnya 0,1. Jika pendidikan calon karyawan itu S1 atau lebih dari S1, S2 atau S3, itu bobotnya 0,3. Kemudian usia di bawah 24, bobotnya lebih tinggi 7, 0,7 ya. Kalau usia di atas 24, bobotnya 0,3. Kemudian pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, bobotnya 0,1. Pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, bobotnya 0,5. Ya. Kemudian gaji yang diminta. Jika gaji yang diminta di atas 10 juta, maka 0,4. Dan eh, gaji di bawah 10 juta, bobotnya lebih banyak 0,6. Ya. Berikut adalah skema yang dipakai di mana angka yang ada di dalam kurung menunjukkan proporsi bobot untuk masing-masing atribut bagi seorang calon karyawan. Nah, kebetulan calon karyawan ini namanya Puri, ya misalnya ya. Puri, nah ini perhitungan untuk Puri ya, dengan menggunakan model utility tadi ya. Nah, sama untuk keputusannya nanti puncak di warna hijau ini ya, keputusan untuk calon. Latar belakang. Tadi kan ada kriteria ya, latar belakangnya apa, kemudian gaji kriterianya ya, karena ini berdasarkan kriteria. Kemudian latar belakang pun ada beberapa kriteria. Dilihat dari pendidikannya, dilihat dari usianya, dilihat dari pengalaman kerja, ya, dilihat dari pendidikan, ya.
Puri ini memiliki pendidikan ternyata hanya di tiga, ya, jadi bobotnya 0,2. Nah, kalau yang lebih atau di atas nol, di atas 0,2 ini yang S1 ya, S1 Puri ini S1 jadi 0,2. Kalau D3 atau di bawahnya bobotnya 0,1 untuk tingkat pendidikan. Kemudian untuk usia, usia bobotnya 0,3. Ini berarti untuk yang di atas 24 ya. Kalau kalau di bawah 24 bobotnya 0,7. Puri ini ternyata usianya lebih dari 24. Kemudian pengalaman pengalaman kerja Puri ini berarti lebih dari 2 tahun ya kalau 0,5. Pengalaman kerja Puri lebih dari 2 tahun berarti bobotnya 0,5. Kemudian gaji yang diinginkan Puri itu di atas 10 juta. Ya, karena bobot apa Puri menginginkan gaji di atas 10 juta maka bobotnya 0,4. Kalau di bawah 10 juta bobotnya 0,6. Kemudian masing-masing bobot kita hitung ya. Latar belakangnya 0,6. Kemudian pendidikannya Puri S1. Maka 0,6 kali 0,2. Hasilnya 0,12. Begitu pula kita hitung untuk usia. Usia Puri di atas 24. Ya. Latar belakang bobotnya 0,6. Kemudian kriteria usia Puri ternyata lebih dari 24. Maka bobotnya 0,3. Ya, 0,6 kali 0,3. Hasilnya 1,8. Kemudian kita pengalaman Puri memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun, maka bobotnya 0,5. Ya, kita kalikan dengan latar belakang 0,6, hasilnya 0,3. Kemudian gaji Puri mintanya di atas 10 juta, maka bobotnya 0,4. Kita hitung gaji yang diinginkan bobotnya 0,4, ya, jadi bobotnya 0,4. Ya. Total skor ya Puri adalah 0,12 tambah 1,8 ditambah 0,3 ditambah 0,4 hasilnya 2, total skornya adalah 2,62. Ya. Nah, dengan cara yang sama untuk calon yang lain ya dibuat seperti ini ya. Skor paling tinggi adalah calon karyawan yang akan diterima. Ya, jadi ini skornya punya Puri 2,62. Ya. Nah, nanti dihitung pula skornya punyanya Tiar. Tiar skornya berapa? Ya, dari ini dihitung ya seperti yang kita lakukan pada saat menentukan nilai punya Puri. Nah, nanti Puri 2,62, Tiar berapa, kemudian Zaira berapa. Jadi ada tiga ya, ada tiga calon kandidat. Nah, nilai angka yang tertinggi, nah itu yang kita pakai, yang kita eh, terima sebagai calon karyawan. Apakah itu Puri, apakah itu Tiar, apakah itu Zera. Ya, dengan cara yang sama seperti punyanya Puri tadi. Ini ya. Demikian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini ya, pohon keputusan ya, karena memang ini model yang penting untuk digunakan ketika kita menghadapi beberapa pilihan untuk menentukan eh, keputusan mana yang akan kita ambil. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.